Ya, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya di mata pelajaran atau mata kuliah algoritma dan pemrograman lanjut. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik yaitu stack ya. Stack itu bisa kita anggap sebagai sebuah media penyimpanan juga. Hanya saja dia memiliki karakteristik tertentu yang akan kita pelajari kemudian ya. Oke, kita akan langsung saja apa itu stack dan operasi-operasi apa saja yang bisa kita lakukan pada stack. Kita akan langsung, ya teman-teman. Stack adalah media penyimpanan ya, yang menggunakan struktur LIFO atau last in first out. Jadi ketika kita menyimpan sebuah nilai menggunakan teknik pada stack, pada sebuah stack gitu, menyimpan sebuah nilai pada sebuah stack, maka dia akan nilai akan tersimpan di bagian terakhir. As in first out. Jadi modelnya seperti kita ketika kita menyimpan sebuah buku dalam sebuah keranjang yang sempit, di mana keranjang itu memang lebarnya hanya selebar buku tersebut, hingga setiap buku yang kita letakkan akan selalu ada di atas buku-buku yang sudah ada di dalamnya. Jadi, misalkan kita memiliki 3 buku, ya buku yang pertama kita letakkan di dalam keranjang, maka buku yang kedua akan ada di atas buku yang pertama, dan buku yang ketiga akan ada di atas buku yang kedua. Terusnya seperti itu. Itulah eh, cara menyimpan data dalam sebuah stack. Nah, inilah kenapa disebut sebagai LIFO, last in first out. Karena yang nantinya yang bisa kita hapus, yang bisa kita keluarkan justru buku yang paling atas, buku yang paling akhir disimpan. Seperti yang saya ilustrasikan tadi, buku satu ada di bagian bawah, buku dua ada di bagian atas buku satu, dan buku tiga ada di bagian atas buku kedua. Hingga ketika kita ingin mengambil buku tersebut, maka buku ketiga terlebih dahulu yang harus kita ambil. Nggak bisa kita langsung ambil bagi buku yang terbawah. Ya. Nah, inilah sifat dari last in, first out. Hingga yang terakhir tersimpan justru dia yang paling mungkin untuk dikeluarkan. Itu pengertian dari last in, first out. Berikutnya teman-teman, tag ini direpresentasikan dengan sebuah tipe data abstrak yang memiliki basic operation atau operasi uh, yang bisa kita kenakan dalam stack itu ada beberapa jenis operasi. Yang pertama pop, lalu yang ketiga adalah push, yang terakhir adalah pick. Ya. Push, pop, pick atau pop, push ya. Nanti kita akan bahas apa itu pop, apa itu push, apa itu. Jadi secara sekilas, push ini menyimpan, pop itu mengambil, pick itu melihat. Ya. Nah, mari kita coba eh, ilustrasikan ya. Push dulu ya. Push tadi adalah menyimpan. Menambahkan adalah proses menambahkan data pada stack. Jadi ilustrasinya seperti ini teman-teman. Misalkan kita memiliki stack seperti ini dan sudah tersimpan 2 buah data ya. Yang seperti teman-teman lihat di situ ada data ke-12, data 12 dan 56. Nah, kita akan menyimpan data berikutnya itu akan tersimpan di bagian yang paling data yang baru datang itu masuk paling atas. Itu push. Nanti kita akan mempelajari implementasi di Python bagaimana cara melakukan push pada stack gitu ya. Lalu pop. Pop adalah operasi menghapus data pada stack. Data yang akan terhapus adalah data yang paling akhir ya, yang ditambahkan karena stack menggunakan struktur like LIFO, last in first out. Jadi data yang teratas ini akan bisa kita tolak. Kita nggak bisa bawahnya sini. Dan begitu pun ketika data yang ini sudah dikeluarkan, baru kita bisa mengeluarkan data berikutnya dan seterusnya. Itu ya teman-teman, mudah-mudahan itu bisa dipahami. Lalu berikutnya adalah operation yang berikutnya adalah pick. Pick adalah mirip dengan pop ya teman-teman. Hanya bedanya kalau pick itu hanya melihat data, namun tidak menghapusnya. Nah, data yang bisa dilihat hanya data yang paling tampilkan data mulai dari data paling atas tanpa harus menghapus data. Jadi bedanya pop dan pick, pop itu menghapus data paling atas. Sedangkan kalau pick itu hanya melihat tanpa menghapus. Nah, itu basic operation pada stack ada 3, push, pop, dan pick. Push itu menambah, pop itu menghapus, dan pick itu adalah melihat.
Oke, dan kita sekarang akan mencoba mengimplementasikan eh, basic operation ini. Ada tiga macam basic operation pada stack dan kita akan mencoba mengimplementasikannya menggunakan Python. Nah, teman-teman silakan siapkan software Python-nya. Ya. Oke, kita akan menggunakan Jupyter Notebook. Ya, seperti biasa, kita akan menggunakan Jupyter Notebook. Teman-teman bisa menggunakan yang sama juga ya. Nah, eh, pertama tentu kita akan memilih opsi Python 3 di sini, teman-teman. Ya. Nah, lalu kita akan mendapatkan Python 3. Berikutnya, kita akan membuat sebuah class terlebih dahulu. Jadi kita akan mengimplementasikan fitur-fitur tadi ada push, pop, dan pick dalam sebuah kelas. Kelas namanya ya kita samakan aja dengan topik kita yaitu stack. Ya. Nah, sekarang mari kita buat sebuah kelas terlebih dahulu. Kelas stack. Kelas ini seperti apa ya teman-teman? Bisa kita anggap sebagai pabrik atau factory ya, di mana dari pabrik itu nanti akan bisa tersimpan, tercipta sebuah instan-instan gitu. Atau kita anggap juga sebagai cetakan gitu ya. Dalam sebuah cetakan bisa muncul beberapa eh, objek, misalkan cetakan agar-agar gitu ya. Cetakannya satu, tapi kita bisa buat agar-agar yang banyak dari cetakan-cetakan tersebut kan. Ini sama, kelas itu sebuah factory atau cetakan. Nanti dalam kelas itu kita bisa menciptakan berbagai macam instance ya. Oke, kita beri nama stack class. Kalau jangan lupa titik dua ya karena Python ini menggunakan prinsip indentasi dalam buat sebuah block code gitu ya, bukan seperti pemrograman-programan yang lain menggunakan curly braces atau kurung kurang dan lain sebagainya. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan indentasi. Ya. Cakupan dari sebuah parent and child ini harus kita perhatikan. Lalu kita akan membuat sebuah uh, inisialisasi. Inisialisasi function yang biasa digunakan untuk proses inisialisasi. Jadi ketika kita ingin membuat sebuah instan dari sebuah kelas, biasanya ada proses instantiate atau inisialisasi atau biasanya menggunakan metode konstruktor ya. Nah, metode konstruktor pada Python biasanya kita gunakan metode init ya, seperti ini def lalu underscore dua kali ya teman-teman, dua kali. Saya ulangi ini pas sekali, satu, dua. Ya. Lalu init adalah kelas konstruktor atau metode konstruktor. Lalu kita beri di sini self. Apa itu self? Self adalah merujuk ke instan yang akan dibuat. Kalau di Java itu biasanya dengan istilah this gitu ya. Ya mirip-mirip ini. Kalau di Python menggunakan self, kalau di Java menggunakan walaupun tidak persis sama ya, tapi untuk memudahkan pemahaman kita bisa anggap seperti itu. Oke. Lalu akan kita buat sebuah stack. Maka di sini argumen yang di sini self ya, self instan yang akan ada di situ, self dot stack. Dan untuk menciptakan stack, kita menggunakan metode yang sama dot stack dengan empty list. Artinya, ketika nanti sebuah instan diciptakan, metode konstruktor ini pertama kali akan dieksekusi dan di dalamnya akan ada membuat sebuah instan yang memiliki stack kosong. Bagian dari inisialisasi. Kenapa kosong ya? Kosong karena kita akan menambahnya menggunakan implementasi tadi push, kalau mengurangkannya akan menggunakan pop, dan kalau melihat ingin menggunakan pick. Nah, sekarang kita implementasikan apa namanya push yang terlebih dahulu ya. Def beri nama di sini push, lalu self misalnya dan push ini membutuhkan argumen atau parameter data. Karena kita ingin menambah data kan, maka kita harus siapkan juga argumen untuk penambahan data. Itu. Nah, berikutnya self dot tag dot
append. Append itu menambah ya teman-teman. Data. Nah, apa yang kita tambah adalah data yang kita inputkan dalam argumen tersebut. Nah, itu adalah push, ya, menambah. Lalu berikutnya adalah pop atau menghapus pop. Kalau menghapus itu tidak butuh argumen ya. Kita tidak butuh argumen karena elemen yang terakhir itu otomatis akan yang terhapus terlebih dahulu hingga tanpa argumen pun kita bisa mengimplementasikan metode pop. Jadi di sini self dot oh sorry data dulu ya. Data karena sebelum dihapus kita ingin menyimpan terlebih dahulu self lalu minus satu. Minus satu ini sebagai penanda elemen terakhir. Nah, ketika kita pertama kali mempelajari sebuah konsep list pada Python, ini sudah dibahas ya, bahwa ketika kita ingin merujuk ke elemen terakhir, itu adalah minus satu. Elemen terakhir, kedua terakhir adalah minus dua dan seterusnya gitu ya. Lalu kita hapus elemen terakhir tersebut dengan perintah del. Setelah kita hapus dan kita ingin return data yang kita hapus, menampilkan data yang kita hapus berarti return data. Ini jangan sampai kebalik urutannya ya. Kita simpan dulu data yang kita hapus, baru kita hapus. Kalau kita hapus dulu, baru kita simpan, enggak akan. Kita simpan nanti yang tersimpan adalah data, bukan data yang terakhir ya, data yang teratas. Itu data yang sudah terhapus. Jadi jangan sampai tertukar urutannya. Simpan dulu, baru hapus. Agar kita bisa menampilkan data yang kita hapus. Ya. Kalau misalkan hapus dulu, datanya udah nggak akan bisa disimpan, kan udah terlanjur dihapus. Oke, berikutnya adalah pick, melihat data. Def pick self ini pun sama ya teman-teman, tanpa harus melibatkan argumen. Argumennya hanya uh, self itu saja. Dan kita bisa mereturnkan data yang ingin kita lihat, yaitu dengan perintah self stack s1. Otomatis yang terakhir yang bisa kita lihat. Dan untuk bisa membuktikan bahwa itu data terhapus atau datanya berkurang atau bertambah, kita ingin membuat sebuah metode untuk melihat jumlah data dalam sebuah stack. Nah, misalkan kita beri namanya size ukuran ya, size itu ukuran size stack gitu. Kita buat sebuah metode dengan nama size stack. Lalu di situ self return return len len itu panjang ya, panjang sebuah stack. Kalau di sini self dot stack. Jadi dia akan mereturnkan jumlah elemen yang ada dalam sebuah stack. Dan lupa tambahkan dua. Oke, nah kelasnya sudah kita buatkan. Ya mudah-mudahan ini tidak ada error. Ya. Lalu kita akan coba implementasikan. Bagaimana cara membuatnya? Oke, pertama kita harus membuat instan dulu. Ini karena ini adalah sebuah kelas. Yang kita buat ini adalah kelas. Kelas tersebut membutuhkan instan untuk bisa kita manipulasi. Mari kita buat instannya bernama myStack misalkan. Ya. Lalu myStack ini diambil dari sebuah kelas bernama stack. Seperti itu. Nah, ini akan memberikan sebuah dampak bahwa kita akan menciptakan sebuah instan bernama MyStack. Nah, ketika instan tersebut tercipta, otomatis uh, konstruktor yang kita definisikan di sini itu akan dieksekusi, ya, akan dieksekusi sehingga akan membuat sebuah uh, list kosong, gitu ya. Nah, berikutnya ketika kita sudah mempunyai stack, kita akan mencoba mengisinya ya. Kita akan mencoba mengisinya my stack dot push dengan nilai misalkan satu atau jangan satu deh 90 gitu ya.
Nah, lalu eh, kita ingin lihat apakah benar nilai 90 itu tersimpan dengan peak ya kan? Melihat itu dengan peak ya. Kita buat di sini my stack dot peak. Nah, sekarang kita coba ya sambil mengecek ada error apa enggak. Kalau ada error nanti kita perbaiki errornya. Nah, tidak ada error dan kita bisa melihat 90. Ya, artinya nilai 90 ini berhasil kita simpan. Dan mungkin juga kita ingin melihat size-nya. Ya, tadi kita memiliki metode bernama size stack. Kita ingin lihat size stack. Harusnya satu ya, karena udah ada nilainya gitu ya. Nah, itu satu. Tapi kalau kita nggak jadi, misalkan kita nggak jadi eh, menambahkan stack ini kita hapus, misalkan kita cut gitu ya, maka size-nya harusnya nol. Nah, itu nol. Ya. Sekarang kita coba lagi dengan yang lain. Kita pushkan beberapa ya, teman-teman. Kita pushkan beberapa. Misalkan di sini 100 gitu ya, gitu. Coba yang lain lagi. Misalkan adalah 5 atau 11 gitu ya. Nah, sehingga nanti urutan stack-nya adalah 90 ada di bawah 90 itu ada 100, dan di atas 100 ada angka 11. Urutannya seperti itu. Dan ketika kita lakukan proses pick, ya, oh kita lihat dulu line-nya. Belum kita pick, kita lihat dulu line-nya. Harusnya ada 3 ya, 1, 2, 3. Ada 3. Nah, lalu kita sekarang lakukan pick. Kira-kira yang akan terlihat yang mana? Yang paling atas kan, yaitu yang 11. Itu. Dia akan sistemnya LIFO, last in first out. Jadi kita hanya bisa melihat elemen yang teratas. Gitu. Sekarang kita akan hapus teman-teman. Kita belum melakukan proses hapus ya. Kita hapus dengan perintah stack my stack dot pop. Nah, kira-kira yang akan terhapus yang mana? Yang atas duluan, 11 ini akan hilang. Sehingga nanti ya, yang kita bisa lihat adalah 100. Coba. Nah, ya. Dan sekarang kalau kita lihat size-nya, size-nya itu udah nggak 3 lagi. Size-nya akan jadi 2. Nah, itu 2. Ya kan? Karena udah kita pop 1. Nah, itulah teman-teman basic operation pada apa namanya? Stack ya. Nah, semoga pemaparan tadi teman-teman bisa uh, apa namanya istilahnya memahami ya, bisa memahami pemaparan yang sudah saya berikan. Nah, eh, berikutnya teman-teman saya harap bisa apa namanya mencoba mencoba untuk mengulang praktikum yang saya sudah eh, demokan melalui video tutorial dan juga sudah ada di modulnya. Dan teman-teman lihat dicek ya apa namanya tugas mandiri ya yang harus teman-teman kerjakan. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.